Sapa Indonesia pagi kembali hadir untuk Anda saudara kali ini di segmen Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. 17 Agustus 2024 tepat hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-79. Beli BBM subsidi tak bisa suka-suka. Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan bilang pembelian BBM subsidi akan dibatasi. Nah, subsidi selama ini dianggap masih belum tepat sasaran sehingga anggaran negara tidak efisien. Kita dengarkan pernyataan Menko Luhut berikut ini. Nah, ini sekarang lagi diproses dikerjakan oleh Pertamina. Nah, kalau ini semua berjalan dengan baik, itu dari situ saya kira kita bisa menghemat lagi dan juga pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya. Itu sekarang Pertamina sedang menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangin. Kemudian masalah penggunaan bensin. Kita kan sekarang berencana ini mau mendorong segera bioetanol masuk menggantikan bensin supaya polusi udara ini juga bisa dikurangin cepat karena Kementerian Keuangan, Saudara, membaca selama semester pertama tahun 2024, harga minyak dunia fluktuatif dan cenderung meningkat. Nah, kemarin minyak mentah jenis WTI naik ke $82 per barrel, sedangkan jenis Brent mendekati $85 per barrel. Apa sih dampak kenaikan harga minyak mentah dunia bagi Indonesia? Nah, dari sisi fiskal saudara, setiap kenaikan minyak $1 per barrel, maka pendapatan negara naik 3,3 triliun rupiah. Nah, sebaliknya ya, bagi Indonesia yang masih impor, kenaikan harga minyak $1 per barrel juga berarti belanja negara atau belanja beban negara itu naiknya sampai 9,2 triliun rupiah. Dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran, Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan realisasi subsidi energi membengkak tahun ini berdasarkan parameter perubahan mulai dari harga minyak dunia, lifting minyak, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Dalam hal ini diperkirakan akan mengalami kenaikan dengan beberapa parameter perubahan yang tadi telah disampaikan, harga minyak maupun dari sisi lifting dan juga dari sisi nilai tukar. Namun sampai hari ini masyarakat masih menikmati harga subsidi yang relatif stabil meskipun terjadi perubahan parameter. Ini menyebabkan APBN memang yang harus mengemban bebannya. Nah, jadi gimana sih realisasi BBM subsidi sampai semester 1 tahun 2024? Kita buka datanya ini dia saudara secara nominal ya. Realisasi subsidi BBM Juni 2024. Nah, ini nilainya adalah 8,7 triliun rupiah. Kalau secara volume itu 7,16 juta kiloliter. Nah, Menko Luhut bilang saudara, subsidi BBM selama ini masih belum tepat sasaran. Ini kami pakai data Sustenas Maret 2021. 95% solar subsidi dinikmati oleh keluarga mampu. Nah, sedangkan sisanya yaitu cuma 5% baru dinikmati oleh desil terbawah seperti petani dan juga nelayan. Demikian juga dengan Pertalite. 80% loh, ini dinikmati oleh keluarga mampu, sedangkan hanya 20%-nya yang dinikmati oleh 4 desil terbawah. Menteri BUMN Erick Thohir bilang pemerintah berkomitmen mengurangi impor BBM dan mengutamakan penyaluran subsidi tepat sasaran. Pemerintah juga mendorong penggunaan mobil listrik serta penggunaan bioetanol. Pembatasan tidak ada, kan jumlah penduduk Indonesia makin banyak gitu. Tetapi kan segi keekonomian masing-masing penduduk Indonesia berbeda-beda gitu. Jadi tepat sasaran yang lebih diutamakan. Tapi memang kita kan memang berprinsip bahwa yang namanya import BBM ini harus dikurangi ke depan. Kita harus swasembada energi. Nah, salah satunya pemerintah mendorong penggunaan mobil listrik. Tetapi di situ tidak cukup, makanya didorong juga penggunaan ke depan bioetanol. Itu tadi kata Erick Thohir. Tapi kalau Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto bilang pemerintah masih membahas wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi termasuk konsekuensi fiskalnya. Kita akan rapatkan lagi.
Belum menunggu revisi Perpres 1 ini, Pak. Ya, Jadi akan pembatasan subsidinya bagaimana Pak? belum. Pak, campuran yang 5% itu kapan Pak? Ya itu dikaji lagi sama Pertamina dan kesiapan daripada Pertamina untuk tangki dan yang lain. Kalau siap baru kita luncurkan. Tunggu, kita kan harus rapat koordinasikan dulu. Pertimbangan Ya. apa saja Pak hitung-hitungannya Pak? Ya tentu ada perhitungan daripada konsekuensi fiskal juga ada.